Ya, pemirsa masih di IDX Session Closing dan terima kasih juga untuk Anda yang masih bergabung bersama kami dan kita masih berbincang bersama dengan Bapak Yosep Kapitua, Senior Analyst of Creative Trading System. Dan sebelum kita lanjutkan perbincangan, kita akan coba lihat terlebih dahulu saham-saham pilihan apa saja yang direkomendasikan dan mungkin saja bisa menjadi salah satu referensi untuk Anda. Dapat Anda saksikan juga di layar televisi Anda pemirsa 4 saham pilihan yang direkomendasikan. Di antaranya adalah yang pertama ada Inco. Rekomendasinya adalah buy on weakness dengan supportnya di 6.600, resistennya hingga 7.600. MDKA juga direkomendasikan 3.900 hingga 4.600. Dari pertambangan batu bara ada Doit juga direkomendasikan 350 hingga 450 direkomendasikan buy. Sementara dari sektor yang berbeda dari konsumer ada ICBP juga direkomendasikan dalam hal ini buy on weakness pemirsa dengan supportnya di 1.500 hingga resistennya di 10.200. 4 saham pilihan yang direkomendasikan dan lagi-lagi keputusan investasi tetap pada tangan para investor dan trader pasar modal Indonesia. Baik, kita lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Bapak Yosep Kapitua, Senior Analyst of Creative Trading System. Pak Yosep, kita lanjutkan kembali 4 saham pilihan yang Anda rekomendasikan. Pertimbangannya seperti apa sehingga keempat saham ini direkomendasikan Pak Yosep? Kita ke Inco terlebih dahulu. Silakan Pak. Oke, kalau misalnya untuk Inco sendiri, ini sebenarnya kalau misalnya kita ngelihat dari transaksinya, ini dari broker yang bertransaksinya memang terlihat di sini ada pola akumulasi yang terjadi di fase sideways. Mungkin bisa dibilang sebelum saham ini naik 3 hari terakhir dari tanggal 4 November itu dari Jumat lalu, ini saham ini sebenarnya sudah sempat naik lah kayak gitu. Dan kalau misalnya kita tarik mundur beberapa hari sebelumnya juga udah ada pola akumulasi di masa sideways tersebut dan diikuti juga dengan volume transaksi yang mengalami cukup peningkatan lah kayak gitu. Jadi ini salah satu indikasi yang menarik kalau misalnya mau menangkap momentum untuk saham-saham yang berbasis komoditas lagi. Ini salah satu saham yang cukup menarik, masih ada yang melakukan akumulasi di sini. Jadi menurut saya batas atasnya itu di 7.600 itu mungkin tercapai lah entah dalam 2 minggu atau 3 minggu ke depan. Baik, sementara kalau ingin masuk entry level yang direkomendasikan Pak Yosep? Di level penutupan hari ini atau misalnya kalau misalnya besok pagi dibuka turun juga menurut saya itu level yang cukup aman. Hari ini kan terjadi koreksi di saham Inco. Karena range dari resistennya di 7.600 masih cukup lebar ini. Ya. Pak Yosep, dari chart yang saya pegang dalam sebulan terakhir, Inco sempat mengalami koreksi yang cukup dalam di perdagangan Oktober di 6.500. Namun di rentang Oktober hingga November ini penguatan signifikan sudah mulai terjadi hingga menembus ke level 7.000-an. Dengan penguatan yang cukup signifikan ini, bagaimana posisi tren dari Inco? Kalau misalnya kita ngebahas dari sudut pandang break resistance-nya, ini sebenarnya udah break resisten dari level 7.000. Ini kan sempat jadi previous resistance-nya di saham Inco dan bukan cuma dalam soal break resisten-nya aja, tapi emang ada akumulasi yang menyokong kenaikan ini. Jadi kalau misalnya cuma naik doang tapi yang punya barangnya itu pada jualan atau misalnya duit besarnya itu pada jualan, itu bukan indikasi yang baik. Tapi untuk Inco, ketika harga sahamnya naik, itu tetap disokong dengan pola akumulasi yang cukup bagus kayak gitu. Jadi menurut saya ini salah satu trade yang cukup menarik kalau misalnya kita dapat diskon entah dalam 1 atau 2 hari ke depan. Baik, dari Inco kita beralih ke saham pilihan selanjutnya, MDKA, Pak Yosep. Dari chart yang saya pegang dari 1 bulan terakhir juga Inco sudah mengalami penguatan yang cukup signifikan. Karena di perdagangan 17 Oktober ini masih berada di 3.600-an. Apakah posisinya juga sama Pak? Akumulasi asing juga ikut mendorong penguatan dari saham MDKA ini. Kalau untuk MDKA sendiri sebenarnya seperti yang kita mungkin mayoritas juga udah tahu bahwa ini salah satu saham yang memang masuk dalam kantong portofolionya Saratoga. Dan kalau misalnya kita ngelihat transaksi yang ada di dalam saham ini pun mayoritas dari investor lokal. Kayak gitu. Jadi sebenarnya ini ketika kita mau ngelihat nih akumulasinya dari mana nih. Jadi ada duit besar yang mungkin identitasnya lokal, bukan asing di sini,
mereka melakukan akumulasi. Jadi dalam 3 hari terakhir pun ketika harganya naik signifikan, ini ada akumulasi juga. Jadi bisa dibilang nih ketika barangnya dibawa naik tinggi itu memang ada yang beli dalam jumlah besar, dan itu bukan kalau misalnya ini bukan investor retail kayak gitu. Jadi ini salah satu kenapa saham MDKA dimasukkan ke dalam watchlist di sini. Oke, target price terdekat di level berapa, Pak Yosep? Di level 4.600 itu mungkin tercapai sih. 4.600 kalau menurut saya dalam 2 minggu ke depan, kalau volatilitas dari sektor-sektor yang berbasis komoditas ini kembali naik, kembali digaungkan lagi narasinya, ini sangat mungkin bisa ke 6.600 dalam 2 minggu atau 3 minggu. Baik, penutupan hari ini di 4.200 melemah di 0,71%. Level entry ideal kalau ingin masuk kepada MDKA. Di current price penutupan hari ini juga masih direkomendasikan tidak, Pak? Di level penutupan hari ini 4.200 atau di 4.100 itu ada support di 4.100, itu bisa dimanfaatkan di situ. Baik, selain dari Inco dan MDKA, kita beralih ke saham pilihan yang ketiga dari pertambangan batubara. DOIT juga direkomendasikan. Analisisnya Pak Yosep? Kalau untuk DOIT sendiri ini sebenarnya ada satu indikasi yang menarik lah. Ini mungkin kalau dibilang ada akumulasi, yes ada akumulasi juga, dan mereka ini lagi dalam fase buyback. Ini lagi ada dalam fase buyback di mana tadinya hanya ada 2 investor yang masuk dalam yang memiliki dalam jumlah lebih dari 5%, ada Northstar sama satu investor individual. Sekarang emitennya pun masuk. Jadi mungkin ini ada pola akumulasi yang dilakukan oleh emitennya dengan harapan ya ngapain mereka harus ambil lagi barangnya, atau udah terdistribusi tadinya, ngapain mereka harus ambil lagi kalau misalnya mereka nggak lihat masa depan yang baik di saham ini. Jadi ada peluang dari situlah. Duit buybacknya juga masih banyak yang tersisa. Jadi ini masih cukup menarik DOIT. Target price terdekat di 450 juga menurut saya itu level yang achievable ketika kalau misalnya ngelihat duit buybacknya juga masih relatif cukup banyak lah. Baik, penutupan hari ini di 384, melemah di 0,52% untuk DOIT. Ya. Level support mungkin yang harus diwaspadai untuk DOIT. Sebenarnya di level 360 itu ada satu level support. Kalau misalnya tembus, atau di 370 itu kalau tembus level tersebut, ya menurut saya ya udah kita cut loss aja dulu, atau misalnya cari peluang dari tempat lain. Di 360. Oke. Dari DOIT kita beralih ke saham pilihan yang terakhir. Ini dari sektor yang berbeda, dari consumer. Tampaknya ICBP lebih direkomendasikan, Pak Yosep. Iya, kalau untuk ICBP sendiri ini salah satu saham yang ya bisa dibilang ini saham yang contoh saham yang dibandari investor asing, itu ICBP kayak gitu. Jadi ini dalam beberapa hari terakhir ketika mau harganya naik, mau harganya turun, investor asing tetap belanja, tetap masuk kayak gitu. Jadi ini bisa jadi salah satu saham mungkin yang dari sektor yang berbeda dari pertambangan atau dari perbankan, ini bisa jadi salah satu alternatif menarik. Dan ini cukup berbeda dengan Unilever. Ketika Unilever jatuh di beberapa hari yang lalu, itu Unilever jatuh 2 hari berturut-turut, itu yang nampung investor retail. Sedangkan ketika ICBP jatuh, itu yang menampung investor asing. Jadi ini saya melihat akan ada manuver yang berbeda lah dari 2 saham besar di sektor consumer ini. Penutupan hari ini flat di 9750 Pak Yosep, dan lebih cenderung tertekan di sepanjang perdagangan hari ini. 9650 tadi level terendah sempat disentuh, sementara penutupan di 9750. Oke, kalau misalnya menurut saya lebih baik sih kita tunggu koreksinya dulu deh. Kalau misalnya ini kan ngelihat sekarang sebenarnya support paling enak, atau misalnya support yang paling ideal kayaknya kalau misalnya kita mau masuk tuh kalau misalnya dikasih ke level 9.500. Tapi ya kalau misalnya nggak dikasih, mungkin satu level ya mungkin harga pembukaan besok, misalnya ketika besok dibuka turun, itu kita bisa coba bidik-bidik lah entry pointnya di mana, kayak gitu. Dan support yang perlu diperhatikan itu di 9.300
Itu kalau misalnya udah turun dari itu ya kita pertimbangan untuk cut loss kayak gitu. Sedangkan target terdekat menurut saya yang mungkin dicapai sama sama ICBP di 10.200, Baik. 10.300. Seperti itu Oke. Mas David. Empat saham pilihan yang direkomendasikan ada Inco, MDKA, kemudian juga ada Doit, dan terakhir tadi ICBP. Dan lagi-lagi keputusan investasi tetap pada tangan para investor dan trader pasar modal Indonesia. Pak Yosep, kita masih punya satu segmen lagi. Nanti kita akan lanjutkan dan pemirsa kami akan segera kembali usai jeda berikut ini. Kita sudah sampai di segmen terakhir pemirsa, dan terima kasih juga untuk Anda yang masih bergabung bersama dengan kami, dan kita masih berbincang bersama dengan Bapak Yosep Kabetua selaku Senior Analyst of Creative Trading System. Pak Yosep, kita lanjutkan kembali beberapa pertanyaan sudah ada yang masuk di WhatsApp interaktif kami. Pak Yosep, saya ke Kendari terlebih dahulu. Ada Bapak Denny, terima kasih juga sudah bergabung bersama dengan kami. Mau tanya saham CSRA Pak, support dan resistennya direkomendasikan tidak? Terima kasih. Silakan Pak Yosep. CSRA ya. Ya. Oke, kalau misalnya CSRA sendiri ini sepertinya bukan saham yang cukup liquid. Kalaupun mau masuk ini seharusnya tidak dengan uang yang dalam jumlah besar. Dan mungkin kalau misalnya ngelihat di posisi sekarang ini kebetulan memang ada di level support. Kalau misalnya memang mau memanfaatkan momentum beli di buy di supportnya, ini bisa masuk di level penutupan hari ini, besok pagi itu bisa dimanfaatkan. Ya. Dengan target price terdekat itu ya ada di 690 lah. Itu resisten yang terdekat. Dengan level yang perlu diwaspadai di level supportnya itu di 570 itu level support yang perlu diwaspadai, yang perlu diamati lah. Oke. CSRA. Baik, dari Bapak Denny Kendari. Selanjutnya saya akan coba jawab pertanyaan Bapak Aldo. Kali ini datang dari NTT, Nusa Tenggara Timur. Untuk Adaro, sudah ambil posisi di 3970. Di 3970 ya? Ya. Oke, untuk Adaro sendiri ini sebenarnya masih cukup menarik. Cuman kalau misalnya dibilang apakah bisa untuk average down atau seperti apa, karena saya nggak tahu nih belinya berapa banyak, berapa bobotnya dibanding relatif ke portofolionya. Kalau misalnya menurut saya ini satu level support yang perlu diamati, yang kalau misalnya tembus ke level di bawah ini mungkin dipertimbangkan saja untuk cut loss, itu ada di level 3.400. Kalau misalnya tembus ke level tersebut ya lebih baik kita cut loss dulu aja. Kalau misalnya memang ternyata saham ini ke depannya masih menarik ya beli lagi aja di level tersebut. Kayak gitu. Yang penting kita amankan dulu lah posisinya. Kayak gitu. Karena nyangkut ini di 3970, iya. Penutupan hari ini di 3760. Strategi untuk meminimalkan kerugian yang terjadi. Kalau memang prospeknya cukup bagus, nanti masuk atau buyback kembali di level support yang sudah disampaikan. Ya. Selanjutnya ada Ibu Rini dari Jakarta. Pak Yosep menanyakan saham Tower Pak, TOWR, punya posisi di 1140. Mohon support dan resistennya Pak Yosep. 1140 ya. Ya. Oke, kalau misalnya support resistennya sendiri ini saham yang cukup menarik. Ini masih dalam posisi akumulasi yang cukup bagus. Di 1.200 atau misalnya di 1.300 pun menurut 1.280 itu menurut saya mungkin tercapai nih previous high-nya dari saham Tower. Sedangkan kalau misalnya kita ngelihat dari supportnya sendiri, ini salah satu yang perlu diamati itu di 1080 lah. Itu 1080 ini level support yang perlu diamati. Baik. Beralih ke pertanyaan selanjutnya, ada Bapak Budi dari Semarang. Waskita, prospeknya seperti apa Pak Yosep? Oke, kalau untuk WSKT sendiri ini sebenarnya sektor yang kurang menarik kalau misalnya untuk sektor konstruksi, walaupun ya misalnya kalau dibilang ini satu sektor yang proyeknya banyak kita bisa lihat, tapi harga sahamnya nggak pernah kemana-mana kayak gitu. Turun terus. Ini kepemilikan retailnya itu cukup besar, yang mana saham itu akan lebih susah bergerak ketika banyak investor retail yang masuk, karena saham itu bergerak karena uang besarnya kan, bukan karena retailnya kayak gitu. Jadi ini porsi investor retailnya cukup besar, lebih dari 50%. Kayak gitu, dari saham free floatnya, dari saham yang bisa diperdagangkan di luar pemerintah. Jadi kalau misalnya saya sendiri, kalau misalnya memang udah punya saham ini,
lebih baik coba pertimbangkan untuk dipotong sedikit-sedikit, di cut loss sedikit-sedikit supaya supaya meminimalisir kerugian lah. Kalau misalnya memang ada momentum untuk rebound, bisa di cut loss di level ininya, di level yang tertinggi di hari tersebut kayak gitu. Jadi untuk waskita saya tidak rekomendasikan sebenarnya. Selanjutnya ada Bapak Mahmudin Siregar dari Medan menanyakan saham SMGR sampai bulan depan sudah ambil posisi di 8925. Di 8925. Ya. Oke. Oke, itu berarti masuknya udah relatif cukup lama ya di 2021 seharusnya itu. 8925. Kalau untuk 1 bulan ke depan menurut saya ini udah tanggung. Ini juga toh trennya sepertinya sudah mulai berbalik. Kalau misalnya untuk balik ke level 8925-nya sepertinya masih mungkin tercapai jika kita ngelihat akumulasinya ini masih berlanjut terus. Sampai sekarang ini masih ada pola akumulasi yang cukup besar. Jadi level 8925 ini menurut saya bisa tercapai lah selama akumulasi ini masih berlanjut. Oke. Kayak gitu. Baik. Pak Yosep, tampaknya pembahasan SMGR tadi sekaligus mengakhiri kebersamaan kita. Waktu kita cukup terbatas, sebenarnya masih ada beberapa pertanyaan dan kami mohon maaf. Dan Anda bisa bergabung bersama kami kembali di waktu dan di program yang sama di Perdagangan hari selanjutnya. Pak Yosep, terima kasih sekali lagi sudah bergabung. Sehat selalu, Pak. Terima kasih Mas David, sehat selalu. Baik, ada Bapak Yosep Gabetua, pemirsa selaku Senior Analyst of Creative Trading System. Dan perbincangan tadi sekaligus mengakhiri kebersamaan kita untuk kali ini. Akhirnya, saya David San Oval dan seluruh tenaga kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih. Sampai berjumpa kembali.